Lo baru bangun bisnis, nggak tahu caranya bangun bisnis, atau lagi memperdalami online shop? Baca buku ini. Oke guys, hari ini gue akan membahas dan mereview tentang buku Online Shop Mastery yang ada di tangan gue. Lo tau gak, ini buku tuh wah amazing banget. Kenapa? Karena ketika gue baca buku ini ternyata bahasanya tuh mudah dipahami. Lo pernah ngerasa gak sih? Lo pengen banget dapat ilmu bisnis, akhirnya lo baca buku, tapi ternyata buku tersebut tuh bahasanya tuh aneh-aneh gitu, kayak market size, market bla bla bla, market bla, pokoknya banyak banget kata-kata yang lo nggak ngerti. Tapi jangan khawatir, di buku ini, Online Shop Mastery ini, bahasa yang mudah kita pahami dan bahasa yang kita pakai sehari-hari. Kenapa gue suka banget buku ini? Karena buku ini memang ditulis dan diciptakan sesuai dengan pengalaman dari penulisnya, yaitu Sandy Sutawiguna. Buat lo yang kepo penulisnya, di Instagramnya. Sini ke poin ya. Oke. Lo tau gak kenapa gue suka banget buku ini? Selain tadi gue sebutin bahasanya mudah dipahami, yang kedua di sini tuh dikasih tahu gimana caranya penulis buku ini dapat profit 125 juta per bulan. Profit loh, bukan omset lo, bayangin gak tuh? Oke. Dan meraih profitnya itu dengan cara strategi paid promote, endorse, decoy pricing, inbound content, terus copywriting, dan juga killer follow up. Yuk kita langsung bahas aja buku ini satu persatu. Di buku ini isinya itu membahas tentang yang pertama mindset, kedua how to set your goals, kemudian sampai dengan how to build Avenger teams. Avenger teams itu super team ya, dimana kita memang untuk membangun bisnis yang besar, yang raksasa, kita juga harus punya yang namanya super team. Oke? Dan yang gue dapat dari buku ini, ketika kita set your goals, kita mengeset goals kita, itu tentunya harus ada alasan yang pasti. Kenapa goals harus ada alasan? Karena ya kita mundur sedikit. Ketika kita ingin sukses, tentunya kita harus ada tujuan. Ketika ada tujuan, kita bisa mengeset path kita. Seperti di video yang pertama gue bikin ya, kemarin itu kita menyusun path, jalannya kemana untuk mencapai tujuan tersebut, dan tujuan tersebut harus beralasan. Alasan yang kuat tentunya. Kenapa? Karena ketika kita mau mencapai goals kita, banyak banget rintangan dan ujian yang akan menghampiri kita. Kalau misalnya kita nggak punya alasan yang kuat, ya kita nggak mungkin untuk terus jalan ke tujuan tersebut gitu. Karena alasannya juga cuma ini, udahlah nggak usah lanjutin aja, gue mau nyerah bisnis aja, walaupun gue udah keluar 100 juta juga gue nyerah aja lah, soalnya tujuannya nggak jelas, alasan dari tujuannya tuh nggak jelas, bla 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 gitu. Contohnya alasan yang nggak jelas tuh kayak gimana? Misalnya lo punya goals, lo punya profit 125 juta per bulan. Alasannya supaya lo bisa beli mobil, kemudian mobilnya di instastoryin, lo fotoin, dan lo upload ke sosial media supaya orang tuh lihat lo, wah ini keren banget sih, ini udah punya mobil ini. Itu tuh bukan alasan yang jelas gitu, bukan alasan yang kuat untuk kita mencapai tujuan tersebut. Dan dengan alasan tersebut, alasan yang gak penting, mungkin aja bisa bikin kita goyah ketika kita dapat ujian. Nah, tapi beda ketika kita punya goals, gue pengen dapetin profit 60 juta sebulan, biar apa? Biar gue bisa naik hajiin ayah gue. Gitu kan? Jadi, itu alasan yang kuat banget. Kenapa? Karena ya yang pertama bikin orang tua bangga, yang kedua kita bisa hajiin orang tua, dimana pahalanya berkali lipat, ya nggak sih? Jadi ya pada intinya ketika lo mau set your goals, lo harus punya alasan yang kuat berdasarkan buku ini. Dan ini gue setuju banget. Selain tentang goals, tentang mindset, di sini juga ngebahas tentang banyak banget orang yang ketika mau membangun bisnis, mereka tuh bertanya, apa nih yang harus dilakukan duluan? Strategi dulu, produk dulu, atau target marketnya dulu? Setelah gue baca buku ini, gue menemukan jawabannya. Ternyata yang harus dilakukan adalah validasi dulu. Dan validasi ini tuh hal yang sering terlewat oleh para pelaku bisnis. Ketika kita nggak memvalidasi produk kita, produk yang akan kita jual, kita nggak tahu dong market size-nya tuh bener besar atau enggak. Kita nggak tahu dong bisnis itu bakal mati atau enggak. Contohnya kayak apa? Kayak dulu sempat ramai es kepal Milo ya. Lo pasti tahu semua dong, es kepal Milo tuh berjamur ada di mana-mana. Ketika lo ngelihat, oh ini es kepal Milo ada di mana-mana, berarti bisnis ini laku. Akhirnya lo memutuskan untuk bikin bisnis itu juga. Dan
ketika lo ngebangun bisnis es kepal mie, lo ikut-ikutan bisnis, lo nggak memvalidasi dulu, lo nggak baca data bahwa berapa lama bisnis ini akan bertahan, dan lo nggak baca data orang tuh beneran suka nggak sih sama produk ini, dan produk itu memberikan peluang repeat order atau enggak, dan bakal lama nggak sih bertahannya, dan lain sebagainya. Ketika lo nggak memvalidasi sebelum lo jualan gitu ya, ya contohnya kayak es kepal Milo gitu, kayak viral udah selesai gitu. Jadi ketika lo mau membangun bisnis, jangan cuma produk yang dipikirkan, jangan cuma market yang dipikirkan, tapi lo harus pikirin keduanya. Kenapa? Kayak es kepal Milo gitu, jadi kayak viral kemudian mati, udah nggak ada ya sampai sekarang gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Jadi lo harus validasi marketnya. Dan lo tau nggak, di buku ini penulisnya itu bilang kayak gini, jadi pengalaman saya, sejago apapun kita jualan, sebesar apapun biaya iklan yang kita keluarkan, kalau produknya kurang bisa diterima oleh pasar, atau ukuran pasarnya kecil, yang market size-nya sesuatu ya kecil, itu pasti membutuhkan effort lebih keras agar bisa jualannya laris manis gitu. Dan ini berdasarkan pengalaman si penulisnya atau Coach Sandi Sukawibuna. Ya ini terbukti banget, ketika lo mau jualan, jangan cuma lo pikirin strategi untuk cari marketnya, jangan cuma lo pikirin inovasi produknya, tapi lo harus pikirin keduanya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya produk yang bagus tapi nggak ada orangnya, nggak ada yang mau beli, ya percuma, kita nggak bisa balik modal, kita nggak bisa dapet cuan. Dan sama halnya ketika kita udah punya marketnya tuh banyak, marketnya luas gitu ya, tapi produk kitanya tuh kurang bagus. Misalnya contohnya kopi kan pasarnya market size-nya besar banget, orang suka kopi dan lain sebagainya. Kemudian kita menjual produk yang ternyata tuh kurang enak misalnya, dan orang tuh sekali beli ya udah dia kapok, nggak mau coba lagi, dan akhirnya kasih tahu orang lain jangan beli di sana, itu nggak enak kok, rasanya kurang, bla 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 bla, kopinya nggak asli dan lain sebagainya. Itu bisa jadi bisnis kita juga mati. Jadi lo harus pikirin keduanya, antara produk dan marketnya gitu. Jadi marketnya harus besar, marketnya harus ada, dan produknya juga harus bagus tentunya, supaya orang mau beli lagi dan mereka menyebarkan atau melakukan word of mouth. Next, setelah lo validasi, kemudian lo menentukan produk, lo harus cari target marketnya. Kayak contohnya hijab ini tuh marketnya luas banget gitu. Jadi lo bisa nargetin si produk hijabnya ini berdasarkan umur, terus ya berdasarkan interest, berdasarkan behavior gitu kan. Misalnya lo punya produk hijab pasmina warna pastel, yang tentunya warna pastel ini berarti target marketnya anak muda ya, 18-24 tahun, anak SMA sampai kuliah ya, dan tentunya anak-anak muda suka warna-warna pastel. Ya beda contohnya ketika lo punya produk hijab printing, dimana hijab printing itu banyak yang menyukainya tuh kalangan ibu anak baru satu ya, terus sampai umur 60-an ya, bahkan mereka suka hijab printing. Jadi lo harus targetin dengan benar, jangan sampai lo jualan hijab pasmina tapi lo jual sama nenek lo gitu kan. Yang mana nenek lo sukanya hijab printing gitu, atau warna yang lebih gonjreng kayak warna merah, warna kuning kayak gitu kan. Jadi lo harus tentuin target marketnya supaya apa? Supaya pemasarannya juga efektif. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah gimana caranya kita membangun Avenger Team. Di buku ini sangat-sangat dijelasin gimana caranya penulis buku dari Online Shop Mastery ini ngebangun timnya, atau Avengers Team ya yang beliau sebut gitu. Jadi tim yang sangat hebat sekali, tim yang sangat super sekali. Dan ketika kita membangun bisnis, jangan cuma cuan yang kita pikirin gitu, tapi kita juga harus memikirkan tim. Karena tim ini sangat berpengaruh kepada perkembangan bisnis kita. Dan di buku ini penulisnya membagi ada dua, yang pertama ada core team dan yang kedua ada non-core team. Seperti yang tertulis dari buku ini, bahwa bagian dari core team adalah digital strategy, content creator, advertiser, finance, dan juga customer service. Jadi core team ini, mereka ini adalah bagian yang sangat-sangat penting atau nadi urat ya dalam bisnis. Selanjutnya selain tim, di buku ini juga ngebahas tentang alur dari customer service. Gimana caranya customer service atau CS itu menjawab pertanyaan dari mulai si konsumen menanyakan harga sampai closing. Gimana caranya biar orang tuh yang tadinya cuma nanya harga tuh jadi mau closing gitu. Itu tuh ada caranya tersendiri. Lo harus baca di buku ini tuh ada tekniknya. Ketika ada konsumen yang WhatsApp ke kita, ngirim message ke kita menanyakan harga, kita harus balas dengan info yang sedetailnya, kemudian akhiri dengan pertanyaan juga. Kenapa? Supaya konsumennya balas lagi dan balas lagi gitu, sampai akhirnya mau transfer. Kita juga harus memberitahu kegunaan produk tersebut, sampai testimoni juga kita harus sampaikan ke konsumen tersebut agar yang tadinya cuma nanya doang, mereka merubah pikiran jadi mau beli gitu.
itu dia caranya. Dan tips untuk CS adalah jangan membalas lebih dari 10-15 menit. Jadi sebagai CS itu harus fast respon ya, supaya si konsumen nggak nunggu-nunggu. Kalau konsumen kelamaan nunggu, bisa jadi mereka nggak mau beli, nggak jadi beli gitu. Selanjutnya, buku ini juga membahas tentang manajemen waktu, manajemen keuangan, dan juga gimana caranya untuk hitung profit kita di iklan. Jadi ketika kita ngiklan, itu ada yang namanya customer acquisition ya, CAC, customer acquisition cost ya. Jadi ketika kita iklan, misalnya contoh kita iklan 1 juta, kemudian kita punya produk, misalnya gue punya dimsum. Dimsum ini tuh gue punya profit dari setiap produknya itu 50.000. Kemudian gue pasang iklan. Gue budgetin tuh iklan tersebut tuh 1 juta. Kebayang? Oke. Ternyata dari 1 juta tersebut ada 50 orang yang beli produk gue. Oke, 50 orang dari 1 juta, 50 orang yang beli produk gue. Nah, secara hitung-hitungan 1 juta dibagi 50 adalah 20.000. 20.000 ini apa? 20.000 ini adalah CAC atau Customer Acquisition Cost, di mana itu adalah biaya yang kita pakai untuk dapetin si konsumen gitu. Nah, tadi kan udah gue sebutin, setiap produknya itu gue punya profit 50.000. Kemudian dipakailah 20.000 untuk iklan. Oke? 20.000 untuk iklan berarti net profit gue 30.000 lagi. Nah, 30.000 tadi ada orang yang beli sebanyak 50 orang dari iklan yang gue pasang. Jadi 30.000 ini dikali 50 alhasil 1.500.000. 1.500.000 ini tuh apa? Keuntungan gue. Profit ya, baru profit ya. 1.500.000 ini adalah profit. Kemudian gue tadi kan budgetin 1 juta untuk iklan. 1 juta dengan hasil 1.500.000 berarti gue ada untung 500.000. Jadi itu iklan bisa dibilang gak boncos. Dan itu dijelasin secara rinci di dalam buku ini. Oke, untuk yang terakhir di buku ini juga ngebahas atau ada case study tentang Instagram, di mana buku ini ngebahas tentang endorsement, tentang paid promo juga, tentang gimana cara ngebaca insight di Instagram kita, tentang gimana ngebaca Instagram dari influencer kita itu bagus atau enggak untuk kita endorse dengan lihat engagement rate-nya. Itu dijelasin di buku ini. Untuk lo yang mau cari atau mau lihat engagement rate-nya dari Instagram seorang influencer yang mau lo endorse, lo bisa cek di website igblend.com. Lo bisa cek di situ dan lihat engagement rate-nya bagus atau enggak. Kalau bagus lo bisa endorse di sana gitu. Nah, itu dia isi dari buku Online Shop Mastery ini. Jadi ini adalah salah satu buku yang jadi acuan gue dalam berbisnis online, karena dalamnya itu lengkap banget, dan ini tuh bagus dibaca untuk basic to advance ya, untuk lo yang benar-benar awam banget, atau lo yang udah sedikitnya ngerti, atau lo yang udah ngerti banget tentang online shop, bisa baca buku ini. Dan ini dijelasin sangat-sangat lengkap dengan bahasa yang ringan juga. Oke, next bahas buku apa lagi ya? Lo bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue di @indraanisa__, dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga di share ya. Bye-bye.